Masih bersama saya Ratna Dumila di Saling Silang Jak TV. Saudara, sudah hadir bersama kami kuasa hukum Setia Novanto, Pak Yuda Pandu. Pak Yuda Pandu, saat ini sudah beredar ada surat perintah penyidikan KPK atas nama Setia Novanto. Apakah masih belum dinyatakan tegas oleh KPK apakah itu asli atau palsu? Tapi apakah klien Anda sudah menerima surat penyidikan tersebut? Sampai hari ini kita belum meyakini bahwa itu asli, karena klarifikasi penjelasan di KPK belum ada ketegasan tentang itu. Anda dan pertama kami kali juga mengetahui itu surat kita tersebut? mengetahui dari medsos dan kita coba mencari tahu. Ya pertama kali kita menanyakan klien. Nah, sampai sekarang Anda sudah berhubungan dengan Pak Setia Novanto? Ya, apa kata Pak Setia, Pak? Sampai sekarang klien kita belum terima. Dan dari tayangan di medsos kita juga melihat itu ditampilkan tidak utuh. Berarti logo KPK tidak menyertai dari tampilan. Ada logo di atas yang terpotong, oke. Yang kedua, beredarnya isu, tapi sejauh ini KPK tidak mengklarifikasi gitu. Apakah kuasa hukum tidak ada inisiatif langsung untuk berkomunikasi dengan KPK untuk memastikan apakah surat perintah penyidikan tersebut betul atau tidak? Dari berbagai media yang kita pantau, yang melakukan klarifikasi ke KPK, jawaban KPK tidak ada ketegasan. Anda datang langsung ke KPK? Kita belum. Belum. Kenapa, Pak? Karena kan ini juga menyangkut nasib klien Anda. Ya sepanjang KPK belum memberi ketegasan, karena KPK lah yang mengeluarkan surat itu. Kenapa KPK ragu-ragu menyampaikan ketegasannya? Saya pikir KPK harus menjelaskan surat yang beredar yang membuat kebingungan di masyarakat, apakah itu asli atau tidak. Seharusnya KPK secara menjelaskan sehingga ada kepastian hukum juga bagi klien kami. Oke. Juru bicara KPK, Pak Febri Diansyah mengatakan akan mengklarifikasi surat tersebut dalam jumpa pers yang mungkin akan dilaksanakan tidak dalam minggu ini, mungkin bisa jadi minggu depan. Tapi Bang Refli, kegaduhan atau mungkin ya kesimpang siuran sudah terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah ini kan sudah dinyatakan tidak bersalah, sudah dinyatakan tidak sah oleh pra-peradilan. Apakah memang masih memungkinkan orang yang dulu sudah dikatakan pra-peradilan tidak sah dijadikan tersangka, kemudian dijadikan tersangka kembali? Anda kata memang surat penyidikan tersebut benar. Iya, kita harus pahami ya bedanya antara pengadilan tipikor sama pra-peradilan. Kalau pra-peradilan tersebut yang dicek sebenarnya lebih pada prosedur. Apakah prosedur menetapkan seseorang sebagai tersangka itu benar atau tidak? Nah ini kan dinyatakan tidak sah. Tidak sah itu prosedurnya. Karena itu biasanya setelah dinyatakan tidak sah prosedurnya, maka kemudian ya masih terbuka peluang untuk menetapkan kembali sebagai tersangka, tentu dengan prosedur yang dianggap sah, kan begitu. Sama seperti misalnya Mataliti dulu, mantan ketua umum PSSI, kan berkali-kali itu ditetapkan sebagai tersangka, lalu lolos pra-peradilan, lalu kemudian tersangka lagi, pra-peradilan lagi, tersangka lagi, pra-peradilan lagi, seperti itulah ya. Karena itu menurut saya memang tantangannya bagi KPK adalah, saya pribadi ini agak subjektif, ini mohon maaf ya, ingin subjektifnya sebenarnya kan kasus ini akan terang benderang kalau kemudian proses persidangan di pengadilan tipikor itu bisa berjalan. Jadi katakanlah tidak terganjal di pra-peradilan sesungguhnya. Tetapi kan itu kan harapan saya pribadi ya, tentu tidak mewakili publik apa-apa. Karena disitulah akan dibuat terang apakah Setnov, kita tidak usah malu-malu ngomong Setnov saja lah, tidak perlu seseorang ya. Apakah Setnov itu bersalah atau tidak? Karena saya masih meyakini kalau pengadilan tipikor, apalagi di Jakarta, itu cukup transparan ya, cukup bisa berimbang untuk mendengarkan kedua belah pihak. Termasuk juga kita bisa jamin ada kesempatan ya, equality bagi pihak-pihak untuk membuktikan bersalah atau tidak bersalah. Itu sebenarnya yang ingin saya lihat ya. Tetapi ya ini sangat tergantung kesiapan KPK. Apakah KPK sudah siap melimpahkannya atau tidak begitu. Pak Yuda, Anda melihat kalau seandainya surat perintah penyidikan itu betul, klien Anda dulu sempat lolos di pra-peradilan mengatakan bahwa penetapan tersangkanya tidak sah, kemudian nanti jika memang itu surat penyidikan tadi mengatakan bahwa klien Anda kembali tersangka,
tadi dikatakan Pak Refli nggak apa-apa jadi tersangka lagi selama proses bukan nggak apa-apa dalam pengertian itu. Artinya Artinya prosedur seperti itu bukan wajar. Prosedur seperti itu memang seperti itulah. Kalau saya bilang nggak apa-apa, seolah-olah saya Anda mendorong. Oke, mohon maaf. Katakan bahwa seandainya prosedurnya sudah diperbaiki masih bisa jadi tersangka lagi. Kami belum lihat ya sprindik baru yang dikeluarkan KPK, alasan-alasan dan sebagainya juga bukti-bukti yang disampaikan. Tapi Pak Fredrik, klien Anda juga sesama kawan Anda mengatakan bahwa sangat reaktif. Saya akan pidanakan, saya akan kembali. Dalam hal ini kita menengarai ada beberapa unsur pasal-pasal yang kita indikasikan ada satu tindakan pidana dan sejauh ini unsur-unsur itu kami rasa terpenuhi. Yakni 421 yaitu sekarang ada di Barreskrim. Terkait apa itu Pak? Terkait dengan pemalsuan 263. Surat-surat? Iya, surat-surat. Yang diomongin ini udah terkirim. Jadi Anda merasa, lalu kemudian hubungannya dengan penetapan Setia Novanto seandainya dijadikan tersangka lagi? Kaitan laporan polisi yang ada di Barreskrim itu tidak terkait dengan pokok perkara yang ada di KPK. Karena di KPK itu masa EKTP. Sedangkan kita yang kita lakukan di Barreskrim itu masalah pelanggaran pasal 263 KUHP oleh pimpinan KPK. Itu. Jadi kita mengikuti satu proses hukum yang berbeda. Namun masalah pra-peradilan apakah mungkin nanti kita akan lakukan lagi jika benar-benar ini merupakan sprindik baru yang dikeluarkan KPK. Sangat potensi kita lakukan. Apa tanggapan Anda Pak Refli? Kalau kemudian atau Pak Yasin silahkan, terkait dengan kemudian ada rencana dari kuasa hukum Setia Novanto akan kembali membawa masalah ini ke polisi, melaporkan lagi ke polisi apabila Setia Novanto kembali dijadikan tersangka. Ya, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dan saya juga akan menyampaikan acuan hukumnya itu ada peraturan Mahkamah Agung atau Perma. Itu nomor 4 tahun 2016 itu pasal 2 ayat 3 itu yang menyatakan bahwa tersangka itu ada penyidik itu diberikan kewenangan untuk dapat menetapkan tersangka kembali kepada orang yang sama dengan persyaratan paling sedikit 2 alat bukti baru yang sah. Kemudian alat bukti tersebut menurut MK itu alat bukti yang telah digunakan pada perkara sebelumnya pun juga bisa kembali digunakan untuk mentersangkakan kembali tersangka yang telah memenangkan pra-peradilan. Namun buktinya itu harus disempurnakan. Artinya itu apakah itu yang kemudian membuat KPK sekarang masih agak mengatur langkah? Kalau kemudian nanti menyampaikan surat penyidikan ini, pasti berarti KPK harus berani membuka adanya bukti baru. Ya. Jadi sebenarnya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Refli itu kan sebenarnya kan prosedur untuk melakukan petersangkaan itu yang dianggap itu tidak sah karena diduga menyalahi prosedur atau mungkin melanggar hak asasi manusia. Tapi secara substansial atau bukti-bukti 2 alat bukti yang cukup itu sudah ada di KPK. Bagaimana dan kemudian didukung oleh puluhan bahkan ratusan bukti pendukung. Oke, Pak Yuda punya rencana dan kawan-kawan punya rencana untuk melaporkan KPK kepada polisi kalau seandainya nanti Pak Setia Novanto dijadikan kembali sebagai tersangka. Ya, kalau informasi dari juru bicara KPK tadi sebenarnya SPDP itu sudah keluar. Tadi. Makanya disampaikan sudah paling lambat itu 7 hari kan sudah sampai ke MK. Asumsinya udah nyampe. Nah bocornya itu yang SPDP atau sprindik ini yang baru ini itu kan di luar kewenangan KPK itu artinya bukan KPK yang membocorkan, bisa aja pihak-pihak lain karena itu sudah keluar dari KPK. Tapi kewenangan untuk melakukan petersangkaan kembali itu sudah diatur dalam aturan tadi Perma nomor 4 tahun 2016 memungkinkan itu kita jeda dulu petersangkaan kembali itu. Baik. Oke Pak Yasin, kita jeda dulu. Saudara tetap bersama kami di Saling Silang.